Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar memahami Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang berisikan tentang kebijaksanaan dalam menyampaikan sesuatu. Surat An-Nahl termasuk surat ke-16 dalam Al-Quran. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah pada ayat 125. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dakwah di Makkah. Dan sebab turunnya atau asbabun nuzul ayat ini turun, memang para mufassir itu banyak pendapat atau berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surat ini atau ayat ini diturunkan ketika perang Uhud. Jadi ketika itu para mujahid umat muslim itu wafat cukup banyak. Ada 70 sekitar mujahid wafat. Kemudian ada juga yang memang menyampaikan bahwa ayat ini turun atas seruan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan gencatan senjata terhadap kaum Quraisy atau mundur. Nah, maka atas dasar itu para ulama mengatakan ayat ini termasuk ayat yang am atau umum, bukan ayat yang khas atau khusus, yaitu artinya adalah berlaku umum untuk seluruh umat muslim tanpa terkecuali, bukan hanya diperuntukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam potongan pertama ayat ini, Allah memerintahkan dengan lafaz ud'u ila sabili rabbik. Sabil itu merupakan jalan kecil menuju as-sirat, yaitu jalan yang lebih besar. Karena dalam Al-Quran ada sabil, ada as-sirat. Sabil itu, jalan itu bisa menuju yang benar, bisa menuju yang salah. Tetapi di sini dikatakan bahwa ud'u ila sabili rabbika, maka sabili rabbik itu adalah jalan yang menuju Tuhan, maka jalan kebaikan. Dalam ayat ini Allah mengatakan ada 4 cara atau ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bil hikmah. Hikmah itu adalah sebuah kebenaran. Maka orang yang menentukan sebuah kebenaran disebut dengan al-hakim. Nah, hikmah di sini bermakna bahwa untuk menyeru kepada jalan kebaikan harus dengan sebuah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu keilmuan yang bersifat ilmiah dan amaliyah. Ilmiah itu adalah komprehensif dan amaliyah itu merupakan sebuah keteladanan. Maka kalau menyeru itu kita harus tahu betul-betul apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah kita harus tahu betul dan kita harus bisa melakukannya. Seperti layaknya seseorang menyeru untuk belajar mobil. Kalau hanya teorinya saja tidak bisa, tetapi juga harus dengan cara dia juga harus bisa belajar mobil atau harus bisa setir mobil. Kemudian cara yang kedua adalah dengan wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Mau'izah hasanah itu adalah perkataan yang sangat membekas, perkataan yang baik, sehingga membuat apa yang kita serukan itu membekas dalam benak dan membekas dalam pikiran dan dapat diamalkan. Oleh karena itu para ulama memiliki cara tersendiri. Ada yang menggunakan cara humor, ada yang menggunakan cara wayang, para wali dahulu, ada yang dengan cara kebudayaan, bahkan dengan cara musik. Intinya adalah dengan cara hasanah, yaitu sebuah kebaikan yang tanpa menimbulkan sakit hati. Bahkan Fir'aun saja yang begitu jahatnya, Allah Subhanahu wa taala berpesan faqula lahu qawlan layyina, yaitu dengan cara lemah lembut. Itu seorang Fir'aun, apalagi yang bukan Fir'aun. Intinya adalah bukan harus lembut, tapi harus dengan cara yang baik tanpa menyakiti. Yang keempat adalah dalam potongan ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila ada seseorang yang
tidak sependapat dengan kita, maka kita debat mereka atau kita berikan argumen dengan cara ahsan. Ahsan itu tingkatannya lebih tinggi dari hasan, yaitu dengan cara yang terbaik. Lagi-lagi dengan cara yang terbaik. Apa itu indikator cara yang terbaik? Adalah tidak menyakiti orang yang kita sampaikan. Nilai yang terakhir adalah mengenai lafaz atau potongan ayat inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam menyeru atau dalam menyampaikan sebuah kebaikan, jangan sampai kita memberikan label atau vonis, yaitu Anda benar, Anda salah, Anda kafir, apalagi Anda tidak baik. Karena di sini disebutkan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Hanya Allah saja yang mengetahui siapa yang ad-dhalla atau siapa yang sesat. Lalu dilanjutkan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan juga hanya Allah saja yang mengetahui bahwa seseorang inilah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Jadi dalam menyampaikan jangan sampai kita memberikan label yang tidak baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai 4 makna yang ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang intinya adalah bijaksanalah dalam menyampaikan kebaikan. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.